Udah masuk jam-jam rawan nih, saat-saat perut udah ngereok minta diisi. Gimana kalau kita makan daging panggang alias steak kesukaan Sultan Andara? Yes, kesukaan Raffi Ahmad nih. Doi sampai ngundang steak ini buat buka lapak di rumahnya. Demi bisa puas makan bareng Mama Gigi dan Denny Cagur. Wadaw, steak kesukaan Sultan pasti mahal nih. Ternyata tidak, Ferguso. Steaknya cuma 25 ribuan. Dun, pantas aja penggemarnya segaban. Dan banyak banget yang pengen gabung sama kemitraan bisnis steak kerakyatan ini. Kayak Pak Roy dan Bu Ruli, sejoli yang pengen punya side job cuan sembari mereka masih kerja jadi karyawan swasta. Wih. Karena ayam ya, ayam tuh semua pasti suka, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kita kan baru buka 2 bulan ya, tapi alhamdulillah sudah banyak peminatnya, banyak pelanggannya juga di sini. Asik, lihat Roman Happy Burul ini, naga-naganya bisnisnya di bilangan Kuningan Jakarta Selatan ini cuan banget. Hihi, bener nggak Bu? Jadi penasaran siapa sih yang punya ide bikin steak tapi harganya setara semangkok soto ini? Cus, kenalan kita bos. Bos, siapa nih yang doyan makan chicken steak? Kita punya nih chicken steak dengan rasa wow tapi harga low. Penasaran? Tetap di cuan, bos. Ini nih, bosnya steak harga rakyat rasa Sultan yang udah ngembang jadi 10 kemitraan di Jabodetabek dan Sulawesi. Wih, mainnya jauh ya mas? Seneng rasanya, mereka melihat crowd-nya cukup ramai, mereka tertarik untuk buka di Tomohon karena kebetulan di Sulawesi itu belum ada jenis makanan steak yang sejenis. Jadi kita benar-benar baru pionir di sana. Mantap kali, gimana nggak pengen punya kemitraannya? Lawang paketnya aja fleksibel banget, bisa dibikin sesuai dengan kantong klien. Seru nih! Bos, kita punya 2 jenis kemitraan. Yang pertama, paket yang jenisnya mini boot. Yang kedua, paket yang jenisnya boot kontainer seperti ini. Dua-duanya tidak memakan tempat yang banyak sehingga biaya sewa tempatnya bisa jauh lebih murah. Sikat bos, yang pada pengen bikin bisnis, ringkes tinggal jalan, langsung ambil paketnya. Jadi pengen tahu ya, omset per outletnya berapa sih? Sampai pada pengen punya franchise-nya? Untuk omset kita variasi dari 30 sampai 75 juta per bulan tergantung dari lokasi karena lokasi sangat menentukan, semakin strategis lokasinya otomatis penjualan semakin baik. Cakep banget nih omsetnya, pantesan pada pengen punya bisnisnya. Nah, dimanapun Anda berada bisa buka bos, timnya Mas Riki siap bantuin sampai bisnisnya running. Harga sama, 20 ribuan semua, kok bisa ya? Yes, karena Mas Riki jaga ini, biar harga bahan bakunya seirit mungkin. Doi kerjasama dengan supplier tetap, jadi harga steaknya bisa bersaing di pasaran. Terus semua bumbu marinasi dan sausnya udah disiapin bos. Mitra beneran gak perlu berjibaku belepotan di dapur. Timnya Mas Riki yang masakin semuanya di Central Kitchen. Jadi mitra usaha tinggal pakai aja. Karena semuanya dibikin sendiri, jadi lebih murah juga. Walaupun kualitas tetap juara. Bagaimana cara bertahannya adalah kita memaintain nomor 1 adalah rasa. Rasa itu nomor 1 supaya kita tetap memiliki pelanggan yang setia. Nomor 2, harga otomatis kita harus tidak boleh jadi mahal. Karena kita menyasar market yang luas. Tapi steaknya emang best sih. Cuma modal sendok garpu plastik, dagingnya udah bisa dibelah. Nggak seret, no alot, juicy abis. Mau dong mas bocorin triknya? Catet nih bos. Rahasianya tuh proses marinasi selama 12 jam dan masaknya 30 menit aja. Terus pilih daging ayam bagian paha atas. Ini nih yang bikin dagingnya sedap, juicy, dan bumbunya cepet ngeresep. Karena masaknya ringkes dan anti rempong, makanya orderan home service-nya juga ngalir terus. So, kalau mau bikin acara di rumah, tinggal calling aja bos. Nggak perlu repot masak dan acara kita dijamin seseru Sultan Andara. Hihi. Banyak dari pelanggan kita yang suka bikin acara. Banyak beberapa dari pelanggan kita dari beberapa mitra begitu ya, ada cerita bahwa
ini ulang tahun, pelanggan kita ulang tahun pengen bikin acara di kantornya atau di rumahnya seperti itu. Jadi karena lumayan banyak, cukup banyak permintaan itulah makanya kita buka layanan juga home service tersebut. Sukses punya bisnis kuliner gini, pasti hobinya masak ya Mas Riki? Ternyata tidak bos, Doi ini blas nggak punya minat masak-memasak. Karena Mas Riki nih aslinya adalah pengusaha bimbel. Jadi bisnis ini tuh modal utamanya nekat bos. Waktu dulu saya bahkan jarang banget masuk dapur. Bahkan saya nggak bisa membedakan antara wajan sama panci sebelumnya. Gitu. Tapi akhirnya karena dengan tekad, saya akhirnya memberanikan diri untuk coba-coba segala macam. Racik resep sana, masukin sini segala macam sehingga terciptalah rasa itu. Jadi saya lebih baik, kalau bisa dibilang saya lebih baik disuruh ngajar atau disuruh mengerjakan 100 soal matematika daripada suruh masak begitu saat itu. Gitu. Tak lain dan tak bukan, pandemilah yang bikin bimbelnya down. Jadi Mas Riki dipaksa kreatif bikin bisnis steak. Doi emang suka banget makan steak, jadi kepikiran gimana caranya biar bisa makan steak yang enak tapi murah. Tapi Mas, sekarang kan banyak banget tuh muncul steak-steak murah. Gimana dong kompetisinya nih? Steak sudah bertaburan di mana-mana betul. Sama seperti kalau saya analogikan seperti bakso dan bakmi. Itu sudah bertebaran di mana-mana, tapi tidak pernah berhenti ada bermunculan bakmi baru, bakso baru. Begitupun di kami, chicken steak, staycation, saya melihatnya chicken steak ini adalah makanan mahal yang bisa merakyat. Artinya semua orang bisa beli. Cuco, dengan manajemen yang keren, jaminan kualitas bahan baku dan perbumbuan, dan promo kenceng di media sosial, bisnis ini berkembang pesat bos. Apalagi banyak support dari para influencer yang sengaja ngonten dan media massa yang meliput. Makin ngebut deh larinya bisnis ini bos. Silakan. Dalam bisnis udah pasti selalu akan ada up and down, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang penting kita harus selalu pantang menyerah, terus berusaha, dan jangan lupa berserah diri pada Tuhan. Yang penting cuan bos.